yang tadi bertanggung jawab pada Allah. Tuh, kalau abah tuh suruh jaminan lu. Siksa kubur kasih gua, neraka kasih gua. Orang yang melaksanakan sholat 5 waktu banyak masuk neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa namanya, sekelas Gus Baha ini ada semua, ada akhirnya menjadi lucu penampilannya, ya, menjadikan, ya sesungguhnya menjadikan percandaan kepada Gus Aziz dari semenjak Juli, dari semua, ya. Nah inilah sahabat juga buat kita semua, marilah cerdas dalam memandang. Yang disebut ulama itu adalah bukan orang yang bisa baca kitab, kata Abah juga. Yang disebut ulama itu tidak cukup dia pandai membaca kitab kuning, tetapi adalah dia hanyalah pembaca. Tetapi di akhir zaman ini adalah dituntut bukan hanya pembaca. Di akhir zaman ini adalah dituntut orang itu adalah ilmiah, adalah. Inilah makanya kalau Abah mendengarkan, Abah tidak mau lagi ya mengulang lagi tentang apa yang dibahas oleh Gus Baha. Jelas Gus Baha tidak paham. Siapa yang disebutkan oleh beliau adalah tentang apa namanya, Ahmad Al-Muhajiri itu. Maka Abah menantang hari ini kepada Gus Baha. Kalau Gus Baha bisa menemukan kitab, kalau Sayyid Ahmad bin Isa itu adalah pernah hijrah dan ada buktinya, Yang tadi bertanggung jawab pada Allah. Tuh, kalau abah tuh suruh jaminan lu. Siksa kubur kasih gua, neraka kasih gua. Orang yang melaksanakan sholat 5 waktu banyak masuk neraka. Lagi viral sekarang di internet mengatakan tidak ada hari kiamat, tidak ada azab kubur, tidak ada sholat. Tapi jangan mengaku menyesatkan Majelis Ulama Indonesia mesti mengeluarkan fatwa untuk menyelamatkan umat ini. Nah, sebelum melanjutkan menonton video ini, anak-anakku, cucu-cucuku, siapkan mental dulu. Karena kajian-kajian yang ada di channel ini, di channel Gus Ahad ini penuh dengan pokoknya luar biasa. Jadi siapkan dulu mentalnya. Kalau nggak siap jangan nonton ya, karena ini bikin Anda tergeleng-geleng kepala. Ini orang Islam sedang berdebat ya. Jadi teman-teman, cucu-cucuku, buyut-buyutku, kalau nonton di channel ini, siapkanlah diri Anda sebelum menonton di channel Gus Ahad ini. Itulah tadi cuplikan dari bagian Abah Setu dan Ustadz Abdul Somad dan Gus Baha. Oke, tidak lama-lama, langsung tonton videonya. Sambil menunggu sahabat-sahabat yang datang dari Bekasi, dari Tangerang, dari Bandung, dari mana. Maka pagi hari ini Abah ada di Cottage Bayu Amerta. Pagi hari ini baru sampai tadi pagi dan menggunakan pagi hari ini menjawab pertanyaan apa namanya Kang Mas Firdaus ya. Adalah sebuah video yang dikirimkan Mas Firdaus adalah tentang bahwa manusia itu adalah makhluk abadi ya. Makanya kenapa Abah live-kan, karena itu adalah baik dan menarik dari semua ya. Adalah video yang disampaikan Mas Firdaus itu adalah sebuah kebenaran ya. Pada dasarnya kita ini adalah makhluk abadi ya. Kita tidak akan ada kematian. Karena diri kita yang sebenarnya tidak bisa dihilangkan dengan hancurnya badan, sahabat. Diri kita yang sebenarnya tidak bisa dihancurkan dengan hancurnya casing tubuh ini. Karena diri kita yang sebenarnya adalah ruh yang tiupkan Allah pada diri kita. Oleh karena itulah jagalah hidupmu, jagalah nafasmu, sadarilah semuanya. Karena kamu akan diulang dan diulang dan diulang tanpa ada akhir, sahabat. Inilah yang harus kalian fahami. Ya. Sesungguhnya kita adalah sebuah wujud yang diwujudkan. Maka kalau Allah disebutkan adalah wujud ajali, adalah wujud yang dari awal tidak ada awalnya. Dan Allah tidak ada akhirnya. Tapi kita manusia adalah wujud yang diwujudkan, ada awalnya. Tapi kita pun tiada akhirnya. Karena kita adalah kenyataan daripada wujud Allah itu sendiri. Maka marilah nikmati hidup ini, marilah keep spirit kita hidup ini, change your mind dari semua.
hidup adalah forever tadi semua. Nah, tinggal bagaimana kau akan menikmati setiap kehidupan itu, surga dan neraka. Marilah kita raih surga kita. Marilah kita rubah nasib kita. Karena pada dasarnya kamu hanya akan menerima catatan kembali dan menerima catatan kembali. Hari ini sahabat, lebih mudah dijelaskan karena kalau para ulama dulu barangkali karena ilmu genetikanya belum dijelaskan, ilmu DNA-nya belum dijelaskan. Tapi hari ini bagi kalian adalah ada sebuah kemudahan memahaminya. Karena pada dasarnya yang disebut diri kita manusia itu adalah bukan tubuh ini, tetapi ruh. Dan tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran maupun hadis yang mengatakan ruh itu mati. Bahkan baginda Nabi bersabda, al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min dharil fana ila daril baqa. Jadi tidak ada manusia itu kematian. Maka Al-Quran menjelaskan tentang kullu nafsin za'iqatul maut. Ya. Hanya mencicipi daripada maut itu adalah karena ada bagian yang luar, yang kita ini dua bagian sahabat. Ada bagian syariat, ada bagian hakikat. Ada bagian yang fana, ada bagian yang baqo. Dan kita ada pada bagian yang baqo. Ruh kita. Yang ditiupkan adalah merupakan ruh Allah. Maka kita akan abadi seabadinya Allah. Ini harus dipahami oleh kalian. Adapun kisah surga dan neraka adalah bagaimana adalah si ruh pada jasad itu adalah harus menerima pembalasan. Itu saja. Tapi bagi kalian yang sudah sampai betul-betul pada Allah, tidak ada lagi neraka. Yang ada hanya surga. Kehidupan yang terus berganti dari satu kenikmatan kepada kenikmatan lain. Walaupun tubuhnya harus di-casing, harus diganti. Tadi semua ya. Disinilah yang harus kalian pahami tentang kehidupan ini. Maka itulah tak ada hadis, tak ada ayat Quran, tak ada ulama yang menjelaskan bahwa ruh itu mati dan kita adalah ruh. Kita adalah ruh yang diberi jasad. Kita adalah SIM card yang diberi HP. Oleh karena itu enjoy your life. Take care your life. Jaga hidupmu. Marilah perbaiki nafasmu, perbaiki kesadaranmu. Karena semuanya akan diulang kembali. Tadi, ilaihi marji'ukum jami'an wa'dallahi haqqo. Tadi. Kemudian kata summa abdaul khalqa. Tadi, abda'u. Allah menggunakan abda'u adalah khalq. Pada awalnya Allah yang menciptakan. Summa yu'iduhu. Kemudian diulangnya kembali. Diulang kembali. Summa yuhyikum. Summa yumitukum. Summa yuhyikum. Summa yumitukum. Terus begitu sahabat. Jadi sekali lagi Allah ada sejak azal, tidak ada permulaan. Tapi kita makhluk adalah ada yang diadakan oleh dia dan setelah itu tidak ada. Selalu ada dan abadi. Kehidupan ini abadi sahabat. Maka oleh karena itulah cukuplah pelajaran dalam kehidupan ini hari ini. Apa yang sudah kau alami, yang sudah kau menderita hari ini, cukuplah hari ini. Mari kita buat adalah selaraskan frekuensi kita dengan frekuensi Allah. Ya, kita adalah makhluk yang diadakan oleh Khalik, maka hubungannya adalah sesungguhnya adalah hubungannya adalah khuluk dari semua, ya. Adalah makanya Allah itu sang Khalaq, maka dia adalah selalu zat yang mengadakan. Kalau seandainya makhluk dihancurkan, maka dia berarti tidak benarlah nama dia itu adalah sang pencipta, Khalaq. Tadi semua, ya. Inilah sahabat. Maka tidak salah dengan Al-Quran, tidak salah dengan hadis, tidak salah dengan pandangan ulama. Yang salah adalah pemahaman manusia yang masih kerdil tentang memahami arti kehidupan ini. Maka di dunia ini adalah merupakan kata Abah juga jannah. Surga yang bisa dinikmati dengan rasa dhahir. Itulah yang Tuhan Abdul Qadir menjelaskan surga yang disebut jannatul ma'wah yang kau bisa nikmati dengan ruh jismani, ruh jisim. Siapa yang menikmati? Dia Allah. Dari semua. Bersama siapa? Dengan kekasihnya Rasulullah Muhammad. Siapa yang ikut menikmati? Kita, hambanya. Selama kita jadi hamba, maka kita ikut menikmati surga di alam ini. Bersama dengan surganya Allah itu. Khalidina fiha abada, abadan abada, selamanya.
Maka harusnya kita hidup ini di sini senang, di sana senang, di mana-mana pun kita senang. Dalam wujud apapun senang. Karena tidak ada kematian. Ingat. Mati itu tidak ada. Sekali lagi. Kamu hanya keluar dari SIM cardmu. SIM cardmu, ruhmu yang ditiupkan oleh Allah itu hanya harus berganti casing saja. Karena sudah basi bahasanya. Karena juga untuk kasih sayang kepada dirimu. Karena apa? Matamu sudah labur, telingamu sudah mulai budeg, mulutmu dan gigi abah pun sudah mulai ompong. Maka sudah sepantasnya kita ganti casing. Hanyalah pergantian casing. Itulah maka kita harus pahami. Kenapa dalam Al-Quran Allah mengisahkan tentang bumi dan lain semuanya. Siang dan malam berganti. Tulijul laila fin nahar. Wa tulijul nahari fil lail. Wa tulijul hayya minal mayyit. Wa tulijul mayyita minal hayy. Hanya hidup mati. Kaifa takfuruna billah. Wa kuntum amwatan. Fahiyakum. Sumayumitukum. Sumayuhyikum. Sumayumitukum. Sumayuhyikum. Summa ilaihi turja'un. Maka ada kedua kehidupan kepada kita. Didohirkan, dibatinkan. Setelah dibatinkan, didohirkan. Setelah didohirkan, dibatinkan. Dibatinkan, didohirkan. Itulah. Kita adalah merupakan makhluk yang fana. Tapi bisa abqa bersama Allah. Maka tinggal selaraskan frekuensinya kepada dia yang baqo. Yang sudah ada sebelum dari azal. Yang ada tanpa pemulahan. Yang ada sebelum ada istilah kata ada. Dan dia tidak pernah tidak ada. Gitu. Maka kita adalah untuk membedakan dengan dirinya kita ada yang diadakan. Yang hanya akan diadakan, ditiadakan, diadakan, ditiadakan. Itu saja. Makanya adharu wis ngadohirkan Allah wujuda kulla syai'in. Li'annahu karena satunya Allah adalah al-batin. Tapi watoah dan harus menghilangkan setiap yang wujud. Apapun wujudnya. Wujuda kulla syai'in. Li'annahu karena satunya Allah ad-dohir. Jadi bagaimana? Kalau Allah dohir. Allah itu dohir. Maka untuk Allah dohir itu. Itulah kita harus ada. Adanya makhluk inilah. Allah itu dohir. Sahabat. Wal awal. Wal akhir. Wal dohir. Wal batin. Semua. Jadi ayo nikmati hidupmu. Tapi selaraskan hidupmu dengan frekuensi Tuhan. Pada gelombang Tuhan. Pada frekuensi Tuhan. Ya. Tidak ada lagi. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih. Allah selalu bersamamu. Dan tidak pernah berpisah darimu. Mustahil satu detik pun kau berpisah dengan Allah dan Rasulullah. Tinggal itu saja yang harus kau selaraskan. Maka itulah kita disebut makhluk. Dan Allah disebut khalik. Maka hubungan keduanya adalah khuluk. Tadi semua. Ya. Tadi. Maka itulah. Allah itu sang khalak. Tuh. Allah itu khalak. Khalak itu adalah dia yang selalu mengadakan. Maka pada saat kalian di dunia ini dihancurkan kiamat. Dia akan adakan lagi. Karena dia khalak. Dia selalu akan mengadakan. Dan dia akan mengadakan. Dan tidak akan pernah tiada lagi. Hanya ada bagian diri kita yang diadakan dan tiadakan. Hanya untuk menunjukkan. Kapan dia ingin batin, adakan kita. Kapan ingin dia dohir, hilangkan kita. Nah, kita hari ini bisa menghilangkan diri kita. Maka kita sudah mendohirkan dia. Menghilangkan kita, mendohirkan dia. Mematikan dia, kita menghidupkan dia. Tuh. Maka akan muncul sifat kaya pada dirimu, sahabat. Ya. Muncul sifat kepada dia. Ya. Ini yang harus dipahami. Ya. Datanglah sifat kaya pada dirimu. Tadi semua. Karena inilah yang harus dipahami dalam kehidupan. Ya. Maka kenapa Abah itu terus berkeliling. Enjoy saja. Tugas adalah tugas. Tapi terus kita adalah pertebaran di muka bumi ini. Di semua. Pagi bisa di mana, malam bisa di mana. Esok bisa di negara mana. Di semua. Mari lubah paradigma kamu. You can do anything you want to do. Di semua ya. Hanya satu saja. Selaraskan hidupmu dengan frekuensi Tuhan. Maka engkau bahagia. Itu saja. Kalau mau apa? Ya. Itulah kenapa dalam Al-Quran kullu nafsin za'iqatul maut itu ada.
Zako yaduku daikun itu adalah mencicipi. Jadi si HP ini hanya mencicipi mati. Kata apa? HP ini ruhnya, SIM cardnya sudah 12 kali ganti HP sejak pertama kali ada handphone. Pernah dia disebut sebagai si Simon pada saat dengan tubuh batu bata, SIM card yang sama. Dia pernah disebut sebagai Samsung cinit-nit, badannya kecil, di tubuh dengan ruh yang sama. Dia pernah pada tubuh BlackBerry. Dia pernah pada tubuh pada Motorola. Dia pernah punya nama yang bernama Oppo. Gitu. Naikin Samsung yang 10, yang 21. 12 kali sudah dia mengalami pergantian casing. Inilah cara Tuhan memberikan pengajaran kepada kita. Hei manusia, seperti itulah kamu. Karena kamu tidak akan tidak ada. Kamu adalah ada yang diadakan. Setelah diadakan, kamu tidak akan pernah tidak ada lagi. Jangan pergi kemana-mana dulu, cucuku. Ini ada Mbah Kung mau menyampaikan narasumber dari Ustadz Abdul Somad, cucuku. Jadi jangan pergi kemana-mana dulu. Dengarkan dulu apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad melalui kajian-kajian Abah Setu, ya, agar cucu-cucuku tidak gagal paham. Tidak lama-lama cucuku, langsung simak videonya ceramah dari Ustadz Abdul Somad. Allah menyesatkan. Kenapa pula Allah menyesatkan? Coba tengok ujungnya. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasikin. Yang disesatkan Allah itu orang yang fasik. Sudah tahu dosa tapi dikerjakan juga. Disesatkan Allah sekalian. Ustadz, ya, kami mau ikutlah pengajian Ustadz di Harau. Ayo kita ngaji ke Harau. Jalannya Pak Ustadz? Nanti Bangkinang. Habis Bangkinang Kuok. Habis Kuok Rantau Berangin. Pas Rantau Berangin belok kiri Harau. Ikut saya ya. Ya. Kami udah di Kuok Pak Ustadz. Ya terus. Nanti jumpa jembatan. Ya. Kami udah di jembatan Pak Ustadz. Ya terus. Tak lama nelpon. Kami sudah di arah ke ujung batu Pak Ustadz. Teruskan aja lah ke dalu-dalu kata saya. Waktu saya bilang teruskan ke dalu-dalu itu saya sedang marah atau sedang suka? Marah. Karena tadi perjanjian sampai di Rantau Berangin belok kiri. Dia udah terus ke sana. Padahal udah jelas tertulis itu. Kiri Harau, Payakumbuh, kanan Rokan Hulu, Pasir Pangarayan. Nanti belok aja ke kanan. Udahlah teruslah. Begitulah lebih kurang yudillu bihi katsir. Hukuman. Kenapa orang yang korupsi itu badannya sehat, jabatannya tinggi, urusannya lancar? Yudillu bihi katsir. Kenapa penjual khamar itu lancar, tak tertangkap, sogok? Yudillu bihi katsir. Saya pacaran Pak Ustadz, nilai saya bagus, IP saya tinggi, yudillu bihi katsir. Istidraj. Tapi kalau tersilap, terlupa, tersalah, ini cara taubatnya. Aqimis shalah, tegakkanlah salat. Tarafain nahar, subuh, zuhur, asar, wa zulafam minal lail, maghrib, isya. Innal hasanat, perbuatan hasanat ini yudhibnas sayyiat,
menghapuskan dosa-dosa. Mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampunkan Allah. Semester berapa udah? Semester 7 Pak Ustadz. Udah ngaji Riyadhus Shalihin? Udah. Dari semester 1 ke semester 6 tuh bercium-cium aja Pak Ustadz. Mudah-mudahan diampunkan Allah. Jangan diulang lagi. Ulang lagi sembahyang lagi, ulang lagi sembahyang lagi. Fasik. Tengoklah hati-hatinya sahabat. Apakah ini berlaku hanya untuk aku? Enggak. Li jami'i ummati, semua umatku kullihim. Jadi kalau ada dosa-dosa kita, sholat 5 waktu itu bersih sebersih-bersihnya. Macam orang buat rumah di tepi sungai. Ini rumah, ini sungai. Subuh mandi, zuhur mandi, asar mandi, maghrib mandi, isya mandi, duha mandi, tahajud mandi. Kata Nabi, apakah masih ada daki lagi? Bersih, sebersih-bersih. Tapi jangan berdosa kepada orang. Dosa kepada Allah. Dosa kepada orang, hutang, pinjam, zolim, aniaya, mesti bayar. Itu hadis 434. Dah jam 6, cepat aja mengaji sekarang. Biasa 6 ke 30 kita jawab pertanyaan. Kita lanjutkan. 435. Suara saya jelas. Macam mengaum karena gedung ini tinggi. Jadi suara ini agak bergema, maka saya bicaranya pelan. Kalau saya cepat bergema dia. 435. Wa an Anasin, dari sahabat Nabi namanya Anas. Anas bin Malik, nama ayahnya Malik. Radhiyallahu an. Qala, dia berkata, jaa, datang, rajulun, laki-laki, ilan Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asabtu haddan, saya melakukan perbuatan dosa yang menyebabkan hudud. Hukuman ada 3. Yang pertama hudud, yang kedua qisos, yang ketiga takzir. Mata balas mata, hidung balas hidung, telinga balas telinga, gigi balas gigi. Qisos namanya. Luka balas luka, qisos namanya. Nyawa balas nyawa, namanya hukum qisos. Yang mencuri potong tangan, yang berzina dicambuk 100 kali, yang sudah nikah berzina dilempar batu sampai mati, namanya hudud. Qisos, hudud. Yang ketiga, mencuri tapi tak sampai batas. Batas mencuri baru potong tangan 1/4 dinar. Dinar 1/4 dinar. Mencuri tak sampai 1/4 dinar, tak berlaku hudud, maka dia kena hukum takzir namanya. Hudud, qisos, takzir. 3 hukum. Hudud, qisos, takzir. Saya sudah melakukan perbuatan dosa yang menyebabkan hudud. Fa'aqimhu alayya,
laksanakan hukum hudud kepada saya. Minta dia. Kenapa dia minta? Karena orang yang sudah kena hudud di dunia, di akhirat bersih. Hukum aku. Wa hadaratis salatu. Masuk waktu salat. Allahu akbar, Allahu akbar. Fa shalla, ikut dia salat. Nabi jadi imam, dia jadi makmum. Fa shalla ma'a Rasulillah, salat dia sama Nabi. Falamma qadas salata, selesai salat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya Rasulullah, inni asabtu haddan. Datang dia lagi. Aku sudah buat dosa yang menyebabkan aku kena hukum hudud. Fa'aqim fiyya. Laksanakan hukum hudud pada diriku. Fi kitabillah, sesuai yang ada dalam Al-Quran. Apa kata Nabi? Hal hadarta ma'ana salata? Kau tadi ikut sembahyang sama kami, kata Nabi. Wa'ang tadi ikut sembahyang. Ikut tadi kamu sembahyang sama kami? Naam, ya, saya ikut sholat. Qad ghufira laka, Allah sudah mengampunkan dosa. Sekali lagi, jangan pahami hadis ini bulat-bulat. Nanti orang melakukan perbuatan dosa-dosa, penting sembahyang. STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Gara-gara membaca sendiri, pahami sendiri, sesat rame-rame. Sahih hadis ini, muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Penjelasannya, wa qauluhu, makna kalimat asabtu haddan, saya sudah melakukan perbuatan dosa yang menyebabkan saya kena hudud. Maknanya maksiatan tujibut ta'zir, perbuatan maksiat yang mewajibkan takzir, bukan hudud. Ada kisos, ada hudud, ada takzir. Jadi maksud dia itu, aku sudah melakukan perbuatan dosa yang menyebabkan aku kena hukum takzir. Walaisal murad al-haddas syar'i, maksudnya bukan hudud syar'i yang hakiki sebenarnya. Kahaddiz zina, seperti hudud zina. Wal khamri, hudud khamar. Wa ghairihima, dan lain-lain. Fa inna hadhil hudud, adapun hukum hudud, la tasqutu bis salah, hukum hudud tidak bisa gugur dengan sholat. Orang berzina, sholat, hududnya gugur. Orang minum khamar, sholat, hududnya gugur. Tidak gugur. Wala yajuzu lil imami tarkuha, imam tidak boleh membiarkan orang ini. Misalnya saya imam. Imam itu maksudnya sultan. Sultan Syarif Qasim, penguasa bumi lancang kuning. Datanglah orang, Sultan, ya, saya minum khamar. Terus kata Sultan, kau sembahyang tadi? Iya. Allah sudah menghapuskan dosamu. Tak bisa. Mesti ditegakkan hukum hudud. Tapi di dalam hadis ini katanya hudud. Hudud secara kinayah, secara kiasan. Bukan hudud hakiki. Bukan hudud yang sebenarnya. Kalau hudud yang sebenarnya tidak gugur dengan taubat
tidak gugur dengan sholat, tidak gugur dengan istighfar, mesti ditegakkan hukum hudud. Datanglah orang kemari, Ustadz, aku sudah berzina Pak Ustadz. Lalu saya suruh biker subuhan gali lubang di belakang, masukkan badannya setengah, kita lempar batu sampai mati. Semua kita ditangkap polisi. Jadi sekarang tidak bisa dilaksanakan hukum hudud karena tidak ada perangkatnya, tidak ada sultan. Bagi yang dari Fakultas Syariah, silakan tulis skripsi, judulnya Penerapan Hukum Hudud di masa Kerajaan Siak Sri Indrapura dari tahun 1723 ke 1945. Mantap. Kalau bisa cicil dari 1723 ke 1823 S1, 1823 ke 1945 S2. Baru nanti di kerajaan-kerajaan lain. Riau ini banyak kerajaan Islam. Ada kerajaan Pelalawan, ada kerajaan Indragiri, ada kerajaan Siak, ada kerajaan Tambusai, Rokan Hulu. Kerajaan Tambusai ini pecah, kerajaan Rambah. Di Kampar kiri ada lagi kerajaan Gunung Sahilan. Tapi yang paling besar di sana kerajaan Pagar Ruyung. Pagar Ruyung. Pagar. Pagarnya dari pokok ruyung. Jadi disebut dengan Pagar Ruyung. Pagar Ruyung. Sekarang tak ada sultan. Sekarang yang jadi sultan artis. Asal kaya, mobil mewah, sultan. Rumah bagus, sultan. Ditangkap polisi, rupanya Bitcoin. Mobil pinjaman dari showroom. Itu tentang dosa-dosa bersih kalau sholat. Tapi jangan gara-gara ini sengaja melakukan dosa. Kita habiskan hadis-hadis pendek ini supaya pertemuan akan datang kita baca hadis panjang 2 lembar. 436. Wa anhu dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Innallaha la yarda. Allah ridho. Ridho itu artinya senang. Ridho sudah jadi bahasa Melayu, artinya sonang hati. Ambo ridho kawaang, maksudnya saya senang hati. Ridho. Innallaha la yarda 'anil 'abdi. Allah ridho kepada seorang hamba an yakulal aklata, makan dia satu suap, fayahmadahu 'alaiha, dia memuji Allah. Alhamdulillah. Allah senang sekali dengan perbuatan. Au yashrabas syarbata, atau minum seteguk. Alhamdulillah. Kita ndak makan minum. Alhamdulillah. Jadilah. Udah makan, udah minum, udah selesai tak juga alhamdulillah. Pas dibayarkan orang, alhamdulillah. Ini paling parah. Fayahmadahu 'alaiha. Rawahu Muslimun. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Al-aklatu bi fathil hamzah.
Cara membacanya hamzahnya baris atas A. Wahiyal marratul wahidatu minal akli, sekali suap. Walaupun sekali suap, alhamdulillah. Makanya waktu menyebutkan alhamdulillah 33 itu ingat nikmat Allah. Alhamdulillah aku sehat. Alhamdulillah aku hidup. Alhamdulillah aku sekolah. Alhamdulillah. Ingat nikmat Allah. Sebab kalau tak ingat, alhamdulillah. 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 Senang Allah diucapkan pujian kepada dia. Kal ghadwati, makan siang. Wal ashwati, makan malam. Wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu maknanya, kata Imam Nawawi. Hadis terakhir 437. Wa an Abi Musa, dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi bersabda, innallaha ta'ala, Allah ta'ala, yabsutu yadahu. Ini hadis mutasyabihat, tak boleh dipahami Allah punya tangan, tak boleh, mesti ditakwilkan. Apa makna Allah yabsutu yadahu? Maksudnya adalah Allah itu menerima taubat. Jangan nanti waktu mengajarkan ini Allah yabsutu yadahu, kata Allah, bertangan Allah, tak boleh. Allah yabsutu yadahu, Allah melapangkan tangannya, na'udzubillah. Walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamislihi syai'. Allah yabsutu yadahu maksudnya yaqbalut taubah, Allah menerima taubat. Ada orang yang memahami Allah yabsutu yadahu begini, ya, katanya Allah mengginikan tangannya, Allah mengginikan tangannya, tapi tangannya tak sama macam tangan kita. Tak bisa. Cara memahami hadis-hadis mutasyabihat dua. Yang pertama, takwil, artinya Allah menerima taubat. Yang kedua, jangan takwil. Apa artinya? Wallahu a'lam. Namanya tafwid. Tafwid artinya serahkan sama Allah. Kata Imam Nawawi, artinya adalah Allah menerima taubat. Jadi kalau begitu Imam Nawawi ini takwil atau tafwid? Takwil. Allah menerima taubat. Bil laili, di waktu malam, liyatuba musi'un nahar, supaya orang yang berdosa di waktu siang diterima taubatnya di waktu malam. Wa yabsutu yadahu bin nahar, dia menerima taubat di waktu siang, liyatuba musi'ul lail, supaya orang yang berdosa di waktu malam diterima taubatnya di waktu siang. Yang berdosa di waktu siang diterima taubatnya di waktu malam. Yang berdosa jangan putus asa, itu maksudnya. Taubatlah. Hatta tatlu asyamsu, sampai kapan? Sampai matahari terbit, min maghribiha, matahari terbit dari timur, sampai matahari terbit dari barat. Kalau matahari terbit dari barat sudah tak diterima lagi taubat. Matahari terbit dari barat maksudnya kiamat. Sahih hadis ini Pak Ustaz, rawahu Muslimun, sahih Muslim. Sekarang banyak orang mencampur-campur ajaran. Lagi viral sekarang di internet mengatakan tidak ada hari kiamat, tidak ada azab kubur.
tidak ada sholat. Yang mengatakan dunia ini tidak kiamat, kekal abadi, filsafat Yunani. Kalau ada orang filsafat Yunani mengatakan dunia ini tidak kiamat, ya silakan aja. Tapi jangan mengaku ustad, menyesatkan Tidak ada azab kubur. Yang mengatakan tidak ada azab kubur Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan tak ada azab kubur. Silakan, tapi jangan bilang ahli sunnah. Ini ngaku ahli sunnah pakai peci, pakai sorban, merusak umat Islam. Kalau ngaji dia bisa ditanya ke guru. Ini sekarang banyak tak ngaji, cuman ngaji online. Ini bahaya. Mau membuat ajaran apa aja pun, katanya tak ada neraka. Neraka itu tak ada. Pokoknya kalau berdosa, ini berdosa, saya berdosa. Kalau saya berdosa tak bertaubat, ruh saya, badan saya nanti kan masuk neraka. Kata dia neraka itu tak ada. Jadi gimana cara mensucikannya? Ruh ini masuk ke orang, nanti orangnya penuh penderitaan, atau masuk ke babi, atau masuk ke monyet, reinkarnasi. Itu bukan ajaran Islam, itu ajaran luar Islam. Kalau kau mengaku tak Islam, itu bukan urusan kita. Kita tak pernah ngurus orang lain. Lakum dinukum. Yang jadi masalah ketika kau pakai peci, kau mengaku Islam. Itu yang jadi masalah. Majelis Ulama Indonesia mesti mengeluarkan fatwa untuk menyelamatkan umat ini. MUI mengeluarkan fatwa bahwa orang ini sesat. Masyarakat mesti ada yang melapor ke Polres, Polda, penistaan agama. Jangan saya melapor, viral nanti dia. Saya hanya ngasih aja, saya cuma ngasih jalannya aja, laporlah. Kita nggak ngurus orang di luar Islam. Mau bilang dunia tidak kiamat, tidak ada azab kubur, reinkarnasi, itu bukan ajaran Islam. Tapi ketika dia mengaku Islam, pakai pakaian Islam, menyebarkannya ke orang Islam, ini penistaan agama. Wong wadon nang omahe ndonga, ya Allah Gusti, kula nyuwun slametaken rakyatan kula, paringi berkah barokah rezekinipun, nyuwun diparingi kuat imane, dateng jenengan ya Allah. Lha iku wong wedok sing iso nguripi wong lanang. Oh, beres niku, Mbak. Wong wadon sing iso matene wong lanang kuwi ya sakmono uga. Pripun, Mbak? Nalika sing lanang teko. Tok tok tok. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu, Mbak. Monggo. Oh, nggih, nggih, nggih. Nun sewu, amit. Alhamdulillah. Keperluan jenenganipun kok enjing-enjing ngeten pun dugi teng dalem kula jane enten
Kenapa? Nun sewu Mbah, kula ganggu, kula badhe nyuwun tulung, rajatan kula niki sering muring-muring teng kula. Ngoten lho. Kula badhe nyuwun pitunjuk jenengan. Ngene ya. Nek sampean ngadu perkara wong wedok, ya aku ngerti. Jadi bojomu iki cara ngono sampean iki serba salah nek setiap hari, setiap saat sampean iki bersalah ngono ya? Nggih, leres Mbah. Ngoten. Oh. Ini. Nggih. Pripun Mbah? Iki nang surah Al-Baqarah wis diterangno. Nggih. Aku yo ora ngulang awakmu, cuman niatku ngilingno sebagai wong berumah tangga. Ngono lho Mas. Ngene yo nggih yo. Nalika awakmu iki di depan Pak Penghulu atau sampean iki ngarepe sang wali. Nalika sampean iki meminang bojomu kan wis dijelasno. Gaulilah bojomu. Nggih. Cukupi nafkahi lahir dan batin. Nggih. Ampun Ibu. Mungkin iku salah satu gurung penuhi sehingga bojomu kuwi sampai rondok-rondok ngersulo nang sampean kuwi. Nggih, Mbah. Apa iku sampean iku pernah nyukupi lahir lan batine kanggo yaiku bojomu. Sing jelas wong wadon kuwi Nggih. sifate ku lemah lembut lan lemes. Ning iki yo nggih yo. Nggih. Ojo sepilihno wong wadon kuwi walaupun iku yo awake ora padha karo wong lanang. Karena wong wadon kuwi yo lemes yo lembut. Ning ojo mbok sepilihno. Nggih. Wong wadon masih yo lemah lembut lemes iku nek mbok garai yo bahaya to nggih. Nggih, nggih, Mbah, nggih. Apa sampean wis ngerti maksud aku? Dereng, Mbah. Nah, mergane awakmu guru ngerti kita cerita. Nggih, nggih. Wong wadon kuwi lemes-lemes iso mateni yo iso nguripi. Ngono lho maksudku. Ngoten Mbah. Wis ngerti ta, Bung? Terus Mbah, kula sering dicepit Mbah. Lho, ora ngono jawabane. Wong wadon kuwi yo iso nguripi nang wong lanang nalika wong lanang iku budal lunga mergawe. Nggih. Wong wadon nang omahe ndonga, ya Allah Gusti, kula nyuwun slametaken rayatan kula, paringi berkah barokah rezekinipun, nyuwun diparingi kuat imane, dateng jenengan ya Allah. Lha iku wong wedok sing iso nguripi wong lanang. Oh, leres niku Mbah. Nggih. Wong wadon sing iso matene wong lanang kuwi yo sakmono uga. Pripun Mbah? Nalika sing lanang teko tok 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 nang omahe. Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam. Terus sing bojomu kuwi dijawab, Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ngono teko jero omah. Begitu dibuka lawange, lha kok bojone sing teko. Terus wong wedok kita kok oleh duit piro, Mas? Nah, kuwi wong wadon sing iso matene wong lanang yang ngono kuwi. Ora teko, alhamdulillah Mas sampean teko slamet. Aku sampean burung teko omah, aku pikiranku deg-deg. Lha iku wong wedok sing apik. Nah sing ora apik begitu sing lanang kita oleh duit piro Mas? Sepurane Dek aku gak oleh duit koyo winginane. Nah, Runtung sepi nek mergawe. Marono sing wedok mlebu ning omah yaiku nang pawon maksude.
Bukan iku berarti kopi, Mbak? nang pawon apa gawe kopi sampean, apa ngeke hidangan kanggo sampean. Nggih. Jangan-jangan nang pawon iku layak miber. Kok ngotot sih, Mbak? Wajan dicendelno kuwi dijukuk, diunjalno, terus apa-apa kuwi diinjarno. Barang pawon iku dadi sakti. Iku mergo apa wong wadon sing ora iso nampa rezekine wong lanang dening Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih, Mbak. Iku kabeh kuwi le. Nggih, wong lanang kudu iso mimpin wong wadon kuwi. Mergane wong wadon kuwi Allah nyiptakno wong wadon iki teko tulang rusukmu sing kiwa kuwi. Oh, ngoten Mbak. Mari ngono, Nggih. Allah Ta'ala iki nyabdo nang tulang rusuk sing kiwa kae. Nggih. Piye firman Allah? Iza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Makane apa sih maknane kuwi? Nggih, maknane. Iza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Wahai kaum Adam, tulang rusuk kuwi ya bengkong. Bengkong lho, ngerti bengkong tau kan? Nah, iku tugas saking Gusti Allah nang Nabi Adam alaihissalam ya pun lurusno. Ning ojo dikasari, nek dikasari ku ya iso poklek. Ngoten Mbak. Terus piye? Dilus, wong wedok kuwi, Oh, dijaluke dilus-elus. Nggih. Kulo lus-lus terus Mbak. Kulo lus-lus terus nih, Pak. Patah, iku sifate wong wadon. Ora padha mbek kaum Adam, nggih. Nggih, Mbak. Nggih. Eling-eling pesene mbae iki. Nggih. Nah, wong wadon itu minangka iku ya balung. Balung kuwi le nek mbok gledakno nang njabane omah, mbok ya tengah wengi digondol mek kucing. Ngono. Coba nek Adam kan saka lemah. Cara Adam karena minangka saka lemah nggih. Cara digledakno sak nggon-nggon sapa sing ape budak lemah wong lemah. Nggih, Mbak. Paham. Nggih, kula ngerti maksud ini kuwi. Nggih. Nggih, Mbak. Ngono nggih. Dadi ya iki pesenku nggih. Nggih. Minangka kuwi bojomu madul nggih ngesulo nang sampean madul nang aku iku sampean ora madul nek kanggo aku intine sampean iku njaluk pendapat Nggih, leres niku Mbak. Leres nggih. Nggih. Minangka sampean njaluk pendapat iki mbek aku tak kei pendapat dieling-eling omongku kemawon Nggih, Mbak. apa maneh iki bulan Ramadan nggih ya. Oh, nggih. Bojomu senengno bojomu. Nggih. Nyenengno bojo kuwi ora minangka terus sampean iku gawe apartemen terus sama tuku mobil mewah. Ora nggih. Ora ngono. Ya. Nggih, Mbak. Nggih. Piye carane ngangkat derajatnya wong wedok kuwi ngene lho nggih ya. Nggih. Sing wedok kuwi mbek sampean senajan masak burung pate penak, burung pate iso, iku sampean kudu iso nutupi kekurangane wong wadon. Ngono lho nggih. Sampun kula tutupi niku. Ono Sampun. kurangane. Mergane ku ya wong wadon. Oh, Ya. ngoten. Jadi sampean kudu iso ya nggih ya. Iki pesene mbae. Nggih, Mbak. Nggih. Tak minae to nggih ya. Mergane apa? Mbae iki sik ape lanjut mengaji iki. Oh, nggih. Jadi kuku bengi sampean rene. Ya. Nggih, Mbak. Ya bojomu rene. Oh, ngoten. Nek ana waktu. Insyaallah, Mbak. Insyaallah. Insyaallah. Ya. Ya wis ngene nggih ya. Nggih. Wis iki karena minangka iki sik usum Covid-19 gak usah jabatan tangan. Oh, ngoten nggih. Atine saling silaturahmi ngono lho nggih ya. Nggih, Wis nggih. kan sampean balik to. Nggih. Mbah tak untuk mengaji ya. Nggih. Nek ngoten Nggih ya. kula nyuwun pamit, Mbak. Nggih, nggih. Ya, nggih, ya wis nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Nggih. warahmatullahi Nggih, Mbak. wabarakatuh. Heran aku. Wong lanang saiki nak sik apeng nekno apeng rabi ki rayune luar biasa nang wong wadon. Wong bocah dek apan kuwi nek nikahan kok iki wis arep buyaran. Ya Allah Gusti. Terus pundi kula nek ndongakno para umat meniki. Jenengan sing saged membulak-balikan atine manungsa
kula nyuwun dhateng jenengan ya Allah. Slametno para umat niki. Nyuwun dikabulne donga kula niki ya Allah. Iya. Kabeh manungsa iki yo nek adoh saka makna-makna ayat Al-Qur'an yo wis ngono kuwi. Oh iya. Apa bener ya sing jenenge JM Jalan Misteri kuwi selalu membasmi keangkara murkaan, kedoliman. Wis bener iku lakone iku. Sing sapa kae ya? Oh, channel JM Jalan Misteri. Yo aku pilih. Pokok tak deloke nang YouTube. Karena JM Jalan Misteri kuwi tukang membasmi kedoliman, baik iku sihir. Oh iya, mung jaman Rasulullah iki sono sihir ya. Rasulullah iki sailingku. Rasulullah iki sakitnya di masa hidupnya iki 2 kali. Yang pertama Rasulullah sakit disihir. Iya. Sakit yang kedua kalinya yang terakhir Rasulullah itu wafat. Tapi nek Rasulullah disihir kuwi yo mung adem panah. Enggakne nek aku sing disihir. Rasane koyo apa? Ya wis aku tak lanjut ngaji dhisik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 66 yang artinya, dan sesungguhnya kalau mereka mengamalkan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan mereka. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Wahai sahabat JM Jalan Misteri, alangkah baiknya bila saudara berbagi ilmu kepada siapapun atau melalui channel JM Jalan Misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.